orang itu tuh ya punya tingkat kesabaran masing-masing semuanya. Kalau misalnya tingkat kesabaran masing-masing orang tersebut udah mencapai akarnya, ya sudah, mereka harus speak up. Gak bisa dong kayak diem-diem aja kayak nothing happen, gak bisa. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Ternyata tabu tua itu nyata ya gaset. Mamanya Miss Gosip ini, Ratu Fitnah ini gagal mendidik anaknya. Contohnya dia jadi tukang gosip, jadi tukang fitnah, dipamer lagi bahwa dia adalah Miss Gosip se-Indonesia, sedunia. Sesuai juga dengan ibunya Nikita Mirjani yang sudah dihinakan sama bazarnya pihak mereka. Ibu Nikita Mirjani dibilangin GM menjual anaknya Nikita Mirjani, padahal ibunya sudah meninggal. Nah itu yang menurut aku di sana mulai menyerang ibu, makanya di sini pun mulai menyerang ibu karena netizen itu nggak bisa ditutup mulutnya Pak. Netizen bapak yang menyerang ibunya Nikita Mirjani, makanya sekarang netizennya Nikita Mirjani pun menyerang ibunya bapak. Jadi sebenarnya kasihan sih anak-anak yang bermasalah, tapi keluarga yang terbawa-bawa itu semuanya adalah hukum alam tabur tuai gitu. Mau nggak percaya tapi aura pelang-pelangnya sama. Jadi gini Besti, kalau kalian ngeliat foto ini foto 2010, sama banget mukanya, persis sama banget. Bentar, sama kan? Ini beliau tahun 2010 masih sehat, masih normal, walaupun udah kayaknya tanda-tandanya ada, udah pernah diterapi, tapi mungkin nggak dilanjutin gitu loh Besti. Banyak yang komen aib orang diumbar-umbar, katanya segala rupa bla 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 gitu ya. Cuma Besti, mending kita ambil positifnya. Jadi kalau ada salah satu keluarga kita ya yang udah ada tanda-tanda seperti itu, dalam tanda kutip kejiwaannya terganggu, ada baiknya itu diawasi gitu loh, jangan dibiarin sendiri, diterapi, jangan dibiarin, jangan dikasih handphone, bawa ke dokter gitu loh. Jangan malu, soal aib mah dia ngumbar sendiri, aibnya bukan gua, posting cangegang apa-apa segala rupa ya kan, bukan kita ini yang buka aibnya, bukan dia sendiri yang mempublish, malah akunnya banyak banget, ada beberapa akun, gimana coba, bukan cuma di IG, di FB ya, di tweet. Terus kayaknya dia lupa tuh sama passwordnya dia tuh, soalnya ada beberapa kan, jadi kalau lupa dia nggak bisa masuk, dia bikin yang baru gitu. Kalau FB ada beberapa tuh, ada beberapa ya. Terus Igoy ada 2 juga yang udah diketahui, tapi sebetulnya ada 3 Igoy. Kalau X cuma ada 1. Nah kalau Igoy yang masih aktif itu yang di private Besti. Nah ini kalau yang masih aktif Igoynya, tapi di private. Nah kita doakan sama-sama aja Besti, semoga beliau segera diberi kesembuhan ya, dan keluarga bisa lebih dekat lagi, lebih sayang lagi sama bundanya, seperti itu. BTW Dr. Grey, nanti lagi kalau bundanya mau pakai lipstick, pakailah warna seperti yang aku pakai ini. Ini aku pakai nomor 24 sama nomor 11 dari UMG. Secara bundanya Dr. Grey ini adalah warm tone, jadi dia tidak cocok pakai warna pinkus tersebut. Hai Pak pengacara, gak usah sibuk urusin somasi-somasi deh. Siapa yang emaknya nanti akan kami somasi. Hei. Tuh emaknya aja yang disomasi, edar-edarin. Kenapa keluarganya nggak tutup tuh akun? Nanti bisa kena pasal loh. Pasalnya lebih berat loh. Porno aksi, pornografi. Karena hutan belantaranya ada. Terus gunung-gunung yang menghijau itu terpampang nyata Pak. Itu dulu deh diurusin Pak ya. Tolong ditutup deh akunnya, karena mata saya dari kemarin sampai sakit loh memandangnya, dan agak sedikit-sedikit saya agak enek gitu, mual gitu Pak. Tolong. Kasus Nikita Mirzani makin menjadi perhatian publik. Publik terbelah menjadi 2 bagian, kubu pembela Nikita dan kubu pembela Reza Gladys. Belakangan ini, buzzer dari pihak DRG secara brutal menyerang ibu almarhum dari Nikita Mirzani dengan tuduhan yang serius. Banyak netizen yang geram akan perkataan dari akun Miss Gosip itu, dirasa sudah keterlaluan dan kelewat batas. Loli, anak dari Nikita Mirzani pun juga ikut berkomentar akan tuduhan itu. Kesabaran Loli sudah mencapai pada puncaknya. Netizen fans Nikmir pun
ikut membalas habis-habisan dengan memviralkan rekam jejak digital ibu dari Reza Gladys. Bebaskan Nicky Bull, bebaskan Nicky Bull. Itu salah sebenarnya iyal-iyalnya. Yang benar ini tangkap doktif kan gitu. Tangkap topeng, tangkap topeng gitu. Suruh junjungan lu itu tuh datang ke pengadilan, jangan jadi kencet otak. Siapin mental ya. Kenapa skincare-nya itu takut banget di review? Karena apa? Berbahaya. Saya munculkan di detik terakhir, selama ini saya biarkan. Ya. Memang itu adalah strategi saya, membuat semua tersesat. Tersesat dulu. Tersesat semuanya. Baru Mereka periksa-periksa semua, korban, bla bla bla, ini korbannya RJ, bla bla, korban sekian miliar, biarin. Begitu masuk di dalam dakwaan dan diuraikan bahwa korbannya adalah RJ, terkait dengan skincare, bla 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 bla, dan skincare itu yang punya Pak, bukan manusia Pak. PT. Namanya grafis, ada sama saya. Surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan kalau itu pun pemiliknya adalah Reza, laporan itu tetap tidak sah. Tidak sah. Harus siapa yang berhak menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili PT itu adalah direksi. Dan dalam hal ini Direksinya bukan RJ. Dan saya punya kumhamnya. Namanya profil perusahaan dan saya dapat dari Kementerian. Semuanya saya munculkan di detik-detik pembacaan eksepsi dan semua orang tidak tahu. Wah, ini master sih ini. Tidak ada yang tahu Pak. Persoalan itu saya munculkan setelah jaksa membacakan dakwaannya secara tegas korbannya RJ, baru saya bongkar kemarin. Berarti ini error in apa tadi? Error in subjecto atau legal standingnya tidak terpenuhi. Jadi saya kan sampaikan berkali-kali, kok cuman si Nikita Mirzani yang dikejar, yang dipublish. Reza Gladys apa hasil penyidikan dari pihak Polda. Jadi kalaupun ada berat sebelah, saya pikir memang berat sebelah. Jadi jangan jadi Nikita ini bulan-bulanan. Nah itu yang saya dengar sampai memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun rame. Ya. Ngapain gue malu punya anak, punya mama kayak Nikita Mirzani, ngapain malu dari mana-mana ya. Kalau kita punya orang tua itu, kita harus bangga lah sama orang tua kita sendiri. Karena apa? Karena dia yang ngelahirin kita di sini. Kalau misalnya dia nggak ada, ya kita nggak ada. Gimana sih? Parah. Enggak guys, bukannya diambil hati, bukannya diambil hati guys, tapi nggak, coba kalian pikirin aja deh, kayak netizen itu tuh nggak tahu apa maksudnya. Nggak tahu sikap aslinya mama aku gitu loh. Netizen tuh cuma ngeliat dari bagian-bagian yang luarnya saja. Maksud aku itu bagian luarnya saja itu yang dengan dia di TV, dengan dia di YouTube. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu sifat asli mama aku. Jadi mereka tuh nggak bisa dong yang namanya kayak gituin terus. Kembali kepada pokok perkara kasus Reza dan Nikmir. Fahmi, pengacara Nikita Mirzani, membuat pihak Reza cas keringat dingin. Detik-detik akhir kasus skincare ini dibongkar habis-habisan oleh pengacara Nikmir. Ternyata, sejak dari awal, Reza beserta tim pengacaranya telah keliru dan salah dalam mengambil langkah. Kecerdasan pengacara Nikmir akhirnya bisa membungkam semua drama mafia skincare selama ini. Sekaligus juga membuka bobroknya isi dakwaan 3 jaksa penuntut umum bermasker itu.